Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Damelia. Pada video kali ini kita akan membahas detail mengenai 4G LTE. Oke, pokoknya pada video kali ini sampai ke depan nanti kita akan fokus membahas tentang 4G. Nah, 4G yang akan kita bahas itu adalah 4G yang dikeluarkan oleh teknologi 3GPP. Ya kan? Kan sebenarnya kan teknologi itu kan ada dua ya. Ada yang dikeluarkan oleh 3GPP, ada yang dikeluarkan oleh IEEE. Nah, kalau 3GPP yang mengeluarkan jaringan 4G itu dinamakan dengan 4G LTE. Tetapi kalau di jaringan di teknologi IEEE itu 4G-nya namakan dengan WiMAX. Nah, kalau di Indonesia kita mengimplementasikan untuk jaringan 4G, maka dari itu kita akan membahas tuntas mengenai 4G LTE. Oke, kita akan membahas ini. Nah, 4G itu bisa disebut juga dengan jaringan yang sifatnya itu SAE. Apa itu SAE? Jadi SAE adalah singkatan dari System Architecture Evolution. Artinya dia adalah pengembangan atau hasil berevolusi dari jaringan-jaringan sebelumnya, ya, dari jaringan-jaringan yang awal. Nah, untuk agenda yang akan kita pelajari pada video ke depan adalah mengenai access network dan mengenai core network. Ini merupakan kedua bagian yang terpenting di dalam 4G LTE, ya kan teman-teman. Nanti kita akan bahas deh. Kemudian kita akan juga membahas bagaimanakah roaming pada saat kita menggunakan 4G dan juga bagaimana interkoneksi dengan jaringan yang lain, baik itu sesama 4G yang di dalam si LTE ini ataupun berbeda jaringan seperti yang di WiMAX ini. Bagaimana sih interkoneksi antara mereka? Kemudian kita juga akan membahas CSFB dalam LTE dan VoLTE. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas dulu bagian yang pertama, yaitu access network dan core network. Nah, jadi di dalam jaringan 4G itu kita bisa disebut juga dengan teknologi EPS atau Evolved Packet System. Oke, karena mereka merupakan pengembangan dari jaringan yang awal. Nah, jadi si EPS ini itu terdiri dari 3 komponen teman-teman. Ada UA, ada EUTRAN, dan ada EPC. Oke, jadi si EPS ini atau jaringan si 4G itu terdiri dari 3 komponen utama. Ada UA itu merupakan usernya. Ini misalnya HP-nya si user. Oke. Kemudian ada yang namanya EUTRAN. EUTRAN itu merupakan access network. Ini merupakan tempatnya si pemancar gelombang radio atau kita sebut juga dengan e-node B. Jadi dari user ini atau dari UA ini akan menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi dengan e-node B. Begitupun juga dengan e-node B ke si UA ini. Dia akan menggunakan gelombang radio. Nah, ini merupakan si access network. Oke. Kemudian nanti dari sini dia akan datanya itu akan mengalir menggunakan SGW. Oke. Ini merupakan perangkat yang di dalam si core networknya. Kemudian dia akan menuju ke PGW. Oke, PGW. Nah, ini kan untuk membawa data ya. Nah, sebelum membawa data pastikan dia harus menentukan signalingnya dulu dong, untuk menentukan mana sih SGW yang cocok dipakai gitu ya. Nah, untuk signalingnya sendiri di sini saya bikinnya tuh titik-titik, dan untuk signalingnya itu terdapat perangkat baru yang khusus dibuat pada jaringan 4G ini, yaitu namanya MME. Nah, jadi EPS atau Evolved Packet System terdiri dari 3 komponen yang sangat penting, yaitu ada UA, yang UA ini, ada EUTRAN atau bagian access networknya, dan ada EPC atau Evolved Packet System, ya, Evolved Core Network. Jadi yang ini merupakan bagian si sebelah sini. Oke. Nah, nanti teman-teman di antara access network dan paket dan core network ini ya, di antara mereka itu ada yang disebut juga dengan aggregation.
aggregation. Di mana aggregation itu merupakan teknologi transport ya teman-teman. Kita tulis di sini. Ini merupakan teknologi transport. Kenapa dia memerlukan teknologi transport? Karena dia fungsinya adalah untuk menggabungkan antara si teknologi yang di sebelah sini, yaitu access network, dan si core networknya. Jadi supaya dia bisa nyambung, maka diperlukanlah transport atau teknologi untuk membawa datanya itu, yang digunakan adalah MPLS. Nah, nanti pada video kedepannya kita juga akan membahas tuntas mengenai teknologi MPLS ini. Which is teknologi MPLS ini sudah kita bahas pada protokol dalam persinyalan. Silakan teman-teman kalau misalnya pengen review, pergi ke playlist yang ada di sana, di mana MPLS ini merupakan gabungan dari ATM yang digabungkan dengan si IP. Nah, jadi seperti ini. Jangan khawatir ya, nanti ini akan kita review lagi. Nanti bentuk-bentuk dari teknologi transport MPLS ini merupakan VLAN. Oke, VLAN juga ada videonya. Nanti teman-teman tinggal nonton sendiri. Nah, ini merupakan arsitektur yang merupakan komponen penting dalam teknologi si 4G LTE atau si EPS. Oke. Nah, kemudian saya juga singgung ya, bahwa kan LTE itu kita kan menggunakannya berdasarkan all IP ya. Kalau kita membicarakan tentang teknologi LTE, pasti dia sudah all IP. Oke? Tidak ada sebuah jaringan yang berbentuk voice di sini, kecuali dia menggunakan VoLTE gitu ya. Nah, kalau misalnya dia berbentuk voice tetapi tidak punya VoLTE, maka dia akan menggunakan teknologi sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya all IP itu kan fokusnya tentang data ya. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, dia fokusnya tentang data. Data itu apa sih? Data itu merupakan informasi yang sifatnya berupa paket-paket seperti video, teks, image, dan mereka mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Oke, maka dari itu mereka dipotong-potong menjadi paket-paket. Nah, kalau di dalam IP, si LTE ini, all IP, dia ingin menggunakan layanan voice atau layanan suara seperti di 2G atau 3G, maka ada dua cara. Yang pertama ada CSFB. Ini merupakan cara ketika si 4G-nya itu tidak mempunyai VoLTE, oke, sehingga dia akan balik ke jaringan 2G atau jaringan 3G. Ke jaringan sebelumnya. Nah, kalau yang VoLTE itu merupakan cara untuk melayani voice ketika si LTE-nya ini sudah mempunyai layanan si VoLTE. Artinya ini benar-benar dipunyai oleh layanan si LTE. Di mana untuk kualitas antara CSFB dan VoLTE pastinya lebih bagus di VoLTE. Mengapa? Itu akan kita bahas lebih tuntas pada video-video selanjutnya. Kita akan mempunyai agenda ya kan nih. Kita akan membahas CSFB dan VoLTE. Nah, di mana kita singgung juga ya, kalau misalnya kita menggunakan VoLTE, pasti ada perangkat yang namanya dengan IMS. Which is IMS ini merupakan sebuah software yang akan diletakkan di masing-masing perangkat-perangkat di dalam si 4G. Nah, itu merupakan introduction to 4G LTE, teman-teman. Nah, kenapa sih kita memerlukan 4G? Kenapa kita tidak memakai jaringan 3G aja? Oke. Jadi sebenarnya 3G atau jaringan yang menggunakan HSPA, ya HSDPA, High Speed Downlink, itu sudah mempunyai kecepatan yang tinggi sebenarnya, teman-teman. Jadi si 3G ini sebenarnya sudah mempunyai kecepatan yang cukup tinggi karena dia menggunakan multiplexing, yaitu CDMA. Oke, di mana CDMA itu merupakan multiplexing yang menggunakan kode-kode. Oke, nanti ini akan kita bahas juga pada video-video selanjutnya. Teman-teman gak usah khawatir. Nah, kenapa sih 4G ini dibentuk? Karena selain kita membutuhkan kecepatan tinggi menggunakan multiplexing ini, si user dalam menggunakan layanan seluler itu semakin tahun semakin bertambah, ya kan teman-teman? Jadi usernya itu semakin hari semakin bertambah. Karena apa? Karena populasi di manusia itu kan semakin lama semakin meningkat, ya kan? Maka dari itu penggunanya juga semakin banyak. Nah, karena penggunanya semakin banyak, maka dirasakan nih, oh
ternyata si CDMA ini belum cukup belum cukup bisa menampung user yang sangat banyak itu, belum cukup optimal. Nah, maka dari itulah dibuat yang namanya si 4G, teman-teman. Jadi si 4G dia akan menggunakan teknologi multiplexing yang berbeda. Di mana teknologi multiplexing yang digunakan pada 4G ya, multiplexing yaitu namakan dengan OFDMA. Di mana OFDMA ini merupakan teknologi multiplexing yang menggunakan implementasi FDMA, di mana dia akan membagi kanalnya ini berdasarkan frekuensi. Jadi di sini ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, dan sampai frekuensi ke N. Dan dia akan ditambahkan dengan ortogonal. Jadi kalau ortogonal ini si frekuensinya akan diperkecil lagi, diperapat lagi. Jadi ini akan semakin rapatin gini. Set, 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 set. Nah, semakin rapat frekuensi yang di sini menggunakan si ortogonal, maka kebutuhan user yang meningkat itu dapat bisa diatasi karena kapasitas kanalnya itu semakin lebih banyak. Oke? Nah, kenapa sih kok memerlukan OFDMA? Karena kan sebenarnya di FDMA itu kan terjadi kekurangan ya teman-teman. Apa sih kekurangannya? Karena si frekuensinya ini saling berdekatan, maka rentan sekali terjadi interferensi atau tabrakan di sini ya. Nah, karena dia rentan, maka dibuatlah si OFDMA. Nah, nanti di sini akan dibuat si sebuah guard band yang disebut juga dengan CP. Oke, nanti ini kita akan bahas lebih tuntas di video-video selanjutnya. Nah, maka dari itulah si teknologi 4G itu dibentuk supaya kita bisa mengatasi user yang bertambah dan bisa mengatasi kelemahan pada jaringan si 3G atau HSDPA ini. Which is nanti kita kalau ngomongin tentang jaringan si 4G, OFDMA ini akan menggunakan sebuah teknik di mana dia akan mengubah yang tadinya domainnya merupakan domain frekuensi ya menjadi domain waktu. Oke, jadi nanti dia akan dirubah. Yang tadinya dia berorientasi kepada frekuensi, dia akan dirubah menjadi domain waktu. Yang nantinya pas dia sudah nyampe ke tujuan, dia akan dirubah lagi ke frekuensinya sehingga dia tidak ada yang berubah. Cuman teknologi untuk membawanya aja yang berubah atau teknologi multiplexing. Dan juga teknologi modulasi di sini ya, modulasi untuk jaringan 4G juga akan semakin bagus karena dia mengimplementasikan keempat jenis modulasi. Ada QPSK, oke, dan juga ada QAM. Nah, di dalam QAM ini juga terdapat macam-macam jenisnya. Ada 3, ada 16 QAM, ada 64 QAM, dan ada 256 QAM. Jadi totalnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, semakin dekat user itu, ini misalnya user atau UA, semakin dekat UA-nya dengan si site-nya atau inode B-nya, ya semakin dekat, user coverage itu dekat, maka dia akan menggunakan QAM. Ya, jadi semakin dekat dia akan menggunakan QAM. Jadi semakin dekat dia 256 atau 64 atau 16. Dan kalau saya usernya itu semakin jauh, misalnya di sini dia akan menggunakan QPSK. Di mana usernya ini tidak merasakan apakah dia menggunakan QAM atau QPSK. Ini merupakan teknologi modulasi aja supaya si datanya itu tetap terkoneksi ya, walau dia jaraknya itu dekat ataupun jaraknya jauh. Nah, ini merupakan filosofi terbentuknya si LTE. Oke? Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas kriteria basic pada jaringan si 4G-nya.